Selanjutnya kita masuk ke bagian 15. Drama dimulai dengan menampilkan ingatan dari manajer tim Ji yang dimana ia ditampar oleh ketua karena Namsin berkelahi. Selama ini, ketua selalu mengancam Namsin dengan cara seperti itu, menampar manajer tim Ji atas segala kesalahan yang dilakukan oleh Namsin. Namsin yang kesal melihat kelakuan sang kakek pun menyakiti dirinya untuk balik mengancam. Ia tak ingin manajer selalu dijadikan pelampiasan atas kemarahan kakek terhadapnya. Di masa sekarang, ketika ketua menanyakan tentang keunggulan dari robot Namsin Tri, dengan tegas manajer menjawab, jika manusia Namsin tetap yang terbaik baginya. Manajer menegaskan, jika ketua tak bisa mempercayai Namsin, maka ia akan segera berhenti. Di rumah ibu Namsin, sebelumnya kita sudah diperlihatkan tentang manusia Namsin yang mendengar percakapan David dan Namsin Tri yang membuatnya kecewa. Hingga akhirnya, manusia Namsin mengikuti kemana Namsin Tri dan Kang Sobong pergi. Dan di saat Namsin Tri keluar dari bioskop, manusia Namsin mendekatinya dan berkata, jika manajer tim Ji ingin menemuinya. Sesampainya di parkiran, dengan cepat manusia Namsin melepas jam tangan Namsin Tri, sehingga baterainya pun nonaktif. Ketika manajer tim Ji datang, ia pun kesal melihat manusia Namsin yang bertindak semaunya. Manusia Namsin pun memberitahu alasannya, yaitu ingin menunjukkan ke ketua jika Namsin Tri hanyalah robot yang mudah dikontrol. Manajer pun tak berhasil membujuk manusia Namsin. Namsin Tri akhirnya diamankan di mobil oleh manajer. Sedangkan manusia Namsin berpura-pura menjadi Namsin Tri dan masuk ke bioskop menemani Kang Sobong. Dan ketika Kang Sobong menyadari keberadaannya, ia segera keluar untuk mencari Namsin Tri. Namun pada akhirnya, Kang Sobong tak berhasil menemukan Namsin Tri. Manusia Namsin kemudian masuk ke mobil manajer dan menuju rumah ibunya untuk memberitahu kebenaran. Mendengar perkataan manusia Namsin, ibunya pun kaget. Ia menjadi kecewa dan sangat marah kepada David. 내가 다 설명할게. 매장 입장을 다 이해해서 돈을 받은 게 아니에요. Setelah David pergi, manusia Namsin bertanya cara untuk memusnahkan Namsin Tri. Dan jika tak ada cara, maka ia ingin Namsin Tri diprogram dalam mode manual. Ibunya tak bisa berkata-kata. Kemudian manajer datang dan sangat menyesali tingkah manusia Namsin yang tak dapat dikendalikan. Manajer pun menyetujui keinginan manusia Namsin. Yang penting dia bahagia. Namun, ia diperingatkan untuk tidak menyakiti siapapun. Di tempat lain, Kang Sobong menunggu kedatangan Namsin Tri. Mereka pun ke rumah dan bertemu kedua saudara Kang Sobong. Di saat saudara Kang Sobong menyentuh pergelangan tangannya, tiba-tiba Namsin Tri langsung menyerang. Ternyata, tingkah tak biasa dari Namsin Tri ini terjadi setelah manusia Namsin memasangnya dalam mode manual. Sebelum Namsin Tri pergi, manusia Namsin berkata untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh jamnya, termasuk Namsin Tri sendiri. Menyadari dirinya dikendalikan, Namsin Tri meminta maaf dan pamit pulang. Benar saja, saat Namsin Tri berusaha melepas jam tersebut, akses ditolak. Ia pun hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia Namsin selanjutnya. Namsin Tri kemudian menemui manajer. Manajer pun meminta maaf karena tak bisa mencegah manusia Namsin. Manajer juga memberitahu jika manusia Namsin sudah mengetahui perbuatan ketua. Namsin Tri pun berpendapat jika manusia Namsin melampiaskan kemarahan pada dirinya. Namsin Tri berkata ia tak bisa percaya kepada manusia Namsin.
Namun, manajer dengan penuh kepercayaan berkata, jika manusia Namsin tak akan menyakiti siapapun karena dia sudah berjanji. Jika manusia Namsin melanggar janjinya, maka manajer yang akan menghentikan mode manual tersebut. Ternyata pembicaraan mereka dipantau oleh manusia Namsin. Cerita beralih ke perusahaan. Namsin Tri terlihat memasuki ruangan rahasia ketua. Manusia Namsin pun mendengar percakapan kakek yang ingin membuat proyek MCT. Dan ia makin marah dan membenci kakeknya. Saat Kang Sobong dan Namsin Tri memasuki lift, manusia Namsin kembali mendengar perkataan yang membuatnya tersinggung. Hingga ia pun mengontrol Namsin Tri untuk memberi pelajaran kepada Kang Sobong. Namsin Tri kemudian mencekik Kang Sobong dan ketika sadar, Namsin Tri kabur meninggalkannya. Kang Sobong segera mengejar dan memeriksa tangan Namsin Tri. Dan ia mengetahui jika Namsin Tri dikendalikan oleh si manusia Namsin. Kang Sobong pun segera menemui manajer tim Ji dan melapor. Manajer memastikan manusia Namsin tak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya terlihat David dan Kang Sobong yang sibuk mencari keberadaan Namsin Tri. Namun, Namsin Tri yang dicari pergi menemui manajer yang hendak bertemu dengan manusia Namsin. Namsin Tri pun meminta bantuan. Manusia Namsin yang sudah tiba pun segera menemui manajer yang sedang menunggunya di atas gedung. Saat bertemu manajer, manusia Namsin pun dikejutkan dengan kehadiran Namsin Tri yang berkata jika ia meminta bantuan manajer untuk bertemu dengannya. Setelah manajer pergi, keduanya pun berbicara. Manusia Namsin mengungkapkan jika ia ingin Namsin Tri menghilang. Namsin Tri pun menuruti. Ia berjalan ke pinggir gedung dan hendak melompat. Namun manusia Namsin segera mengontrolnya dengan mode manual, sehingga Namsin Tri tak jadi melompat. Kemudian manusia Namsin pun meninggalkan pergi. Sampai di parkiran, ternyata sudah ada Kang Sobong yang menunggu manusia Namsin. Tanpa basa-basi, Kang Sobong langsung menghajar wajahnya. Kang Sobong juga memintanya untuk mengembalikan Namsin Tri ke mode normal. Di tempat lain, Yena bertemu ayahnya yang hendak menemui ketua. Yena memberitahu jika ketua sudah mengetahui segalanya tentang Namsin Tri. Jadi, tak akan berpengaruh apa-apa jika ia melapor tentangnya. Mendengar hal tersebut membuat Pak So malah yakin jika ia akan mendapatkan peluang yang besar untuk menguasai perusahaan. Di rumah, manajer menemui manusia Namsin dan memintanya untuk mengembalikan Namsin Tri ke mode normal. Namun manusia Namsin menolak. Kemudian, manajer mengembalikan kartu rumah perawatan milik ayah Namsin yang ia temukan di ruang kerja Namsin. Dan manajer mengatakan jika ayahnya meninggal bukan karena bunuh diri. Manajer meminta manusia Namsin untuk tidak menyakiti siapapun dan mengancam akan meninggalkannya jika mengulangi hal yang sama. Setelah manajer pergi, Namsin Tri pun ditelepon Pak So. Akhirnya mereka bertemu di pemakaman. Pak So kemudian menceritakan tentang kematian ayah Namsin dan memberikan rekaman masa lalu ketua yang sebagian besar sudah dipalsukan. Sebelum pergi, tak lupa Pak So menghasut manusia Namsin untuk menyingkirkan Namsin Tri agar ia bisa mengambil alih perusahaan. Setelah mendengar isi rekaman, manusia Namsin pun menemui kakeknya dan meminta untuk segera menyerahkan perusahaan padanya. Namun kakek menolak. 회사는 목숨 같은 거죠. 그 회사. 그 로봇 말고. Di tempat lain, Kang Sobong menghubungi Namsin Tri dan mengajaknya bertemu. Kang Sobong berkata,
ia akan menangis sampai Nam Sintri datang memeluknya. Nam Sintri pun datang, namun tak disangka ia melewati Kang Sobong begitu saja seperti orang yang tak dikenal. Nam Sintri pergi memasuki mobil manusia Namsin dan berkata jika datanya terblokir. Ia tak mengenal Kang Sobong, namun ia hanya mengingat data tentang manusia Namsin. Manusia Namsin pun tersenyum. Pagi hari, ketua menemui Pak So di atap gedung, dan tanpa diundang Nam Sintri datang. Ia langsung mencekik ketua, dan seperti biasa manusia Namsin lah yang mengendalikan. Kang Sobong segera datang menghentikan, namun Nam Sintri memindahkan sasarannya dan mencekik Kang Sobong. Sedangkan Pak So kabur. Kang Sobong mencoba membujuk Nam Sintri agar berhenti. Ketika air mata Kang Sobong menetes ke tangan Nam Sintri, seketika mode normal pun kembali. Nam Sintri tersadar dan meminta maaf pada Kang Sobong. Cerita pun bersambung.